di seluruh dunia ada perkumpulan klub-klub yang tujuannya membantu orang-orang yang mau belajar public speaking dan leadership. Hello guys, welcome back to our channel. It's a Kompa time. Hari ini kita ada kedatangan tamu apa? Siapa ini? Hans? Ini dari Toastmaster. Wih, dari Toastmaster. Kira-kira siapa yang kita undang ya? Yuk kita kenalan dulu. Oke, coba kakak yang paling ujung. Namanya siapa? Kakak, adek ini. Enggak apa-apa, kakak aja. Oke, halo semua. Nama aku Nadia dan aku dari Riau Toastmaster Club. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Andre dan saya juga sama dari Riau Toastmaster Club. Oke. Oke, hai guys, perkenalkan namaku Mario Sen Anugrah. Kita bertiga sama-sama dari Riau Toastmaster Club. Oke, semua narasumber kita nih udah kenalan ya kan, Yes. Hans? Jadi apa yang mau kita tanya-tanya ini tentang Riau Toastmaster? Jadi sebenarnya saya juga nggak tahu apa itu Riau Toastmaster, ya. Sama, tapi ya kan? Kok agak gimana tapi ya? saya pakai bajunya. Kaosnya. Dapat dari mana, Bang? Hah? Dapat dari mana itu kaosnya? Beruntung saya. Saya beruntung. Jadi buat kawan-kawan yang mau tahu apa itu Riau Toastmaster, khususnya Toastmaster ya, Toastmaster Club. Apa sih itu Riau Toastmaster Club itu? Ada yang bisa jelasin? Iya. Iya. Bisa nggak mereka ya? Gimana dari Kak Nadia bisa jelasin apa sih itu Riau Toastmaster, Kak? Oh my god, agak berat ya. Baru pertanyaan satu. Nggak, jadi ini prefer in English atau Indonesia nih? Bahasa. Bahasa ya, supaya semuanya mungkin paham Lebih ya. paham lah. Iya, jadi untuk pertama-tama Riau Toastmaster Club sendiri itu adalah bagian dari Toastmaster Internasional. Itu yang ada di kaosnya Bang Han. Oh, Kita nggak mau. berarti dia Toastmaster Internasional ini apa sebenarnya? Nah, iya. Nah, Toastmaster Internasional itu adalah worldwide network of club. Jadi di seluruh dunia ada perkumpulan klub-klub yang tujuannya membantu orang-orang yang mau belajar public speaking dan leadership. Jadi public speaking berbicara di depan publik, dan leadership berarti untuk menjadi pemimpin. Gitu sih basically. Berarti fokusnya memang mau belajar public speaking and leadership. Yes. Fokusnya ya. Berarti tadi dibilang worldwide, berarti ada di Seluruh dunia. Iya. Jadi termasuk kalau mau ke Korea, mau ketemu opa-opa, Kalau apa di Korea juga ada ya? ada dong. Susah nih. Nanti kita coba ya. Kita visit ke klub yang di Korea ya kan, mana Boleh. cantol mana tahu kan. Jangan lupa undang-undang tos apa ya? Kongko time ya. Oh gitu. Iya, boleh. Tempatan juga mau. Boleh, nanti kita Opa-opa. atur. Meskipun ada apa aku di sini. Oke. Saya udah tahu berarti basicnya Riau Toastmaster International ini kan fokusnya di public speaking and leadership. Sekarang kan tadi kalian jelasin bahwasanya kalian itu dari Riau Toastmaster Club ya. Bisa nggak jelasin apa itu Riau Toastmaster dan apa itu klub gitu? Strukturnya gimana sih gitu? Mungkin dari Bang Mario nih bisa jelasin apa itu Riau Toastmaster pertama. Oke, Mas. jadi tadi kan sudah dijelaskan nih Toastmaster Internasionalnya. Terus salah satu klubnya di mana ini ada di seluruh dunia itu ada Riau Toastmaster Club. Jadi sebelumnya aku kenalkan dulu nih. Jadi Toastmaster Nadia. Jadi kalau kita misalnya sebutan dengan rekan sesama Toastmaster itu ada Toastmaster siapa namanya? Oh, iya. bilang sayangnya berarti ya. Ya enggak sayang Iya juga, benar. sih. Jadi saya manggilnya Toastmaster Nadia. Iya. Yeah. Nggak kakak lagi gitu. Udah kakak lagi. Adek. Ya. Jadi biar ada apa ya kesannya itu ini benar-benar klub Toastmasternya itu ada namanya khusus. Dia gitu. kayak gelarnya gitu Call ya. sign lah kalau bahasa Inggrisnya. Oke. Nah kalau Toastmaster Nadia adalah Vice President of Membership. Jadi wakil presiden untuk pengurusan hal membership. Oh, berarti- itu dalam bidang apa ya membershipnya ya? Nah mungkin Kayak sekalian apa? bisa dijelaskan? Intinya kayak menghasut domba tersesat untuk masuk Toastmaster. Kayak
ya bilangnya ya. Literally membership lah. Jadi kan kita Toastmaster sendiri kan club gitu yang terdiri atas member-member. Jadi yang tugasnya aku adalah untuk menjelaskan kepada orang-orang yang tidak mengetahui tentang Toastmaster supaya mereka tertarik untuk bergabung di Toastmaster, termasuk gimana prosesnya mereka di dalam supaya mereka tahulah gitu kalau di dalam Toastmaster sendiri ada apa gitu. Kita ada sediakan apa, kita ada fasilitas apa ya, seperti itu sih. Kok membership lebih ke hubungan antara klub dengan member-membernya gitu. Oke, tadi saya baca juga bahwasanya Toastmaster International ini ada di kurang lebih 180 negara. Kalau nggak salah klubnya itu di sekitar 36.000 klub lebih ya. Yes. Tersebar di hampir seluruh dunia, 180 negara lebih. Oke, berarti itu kan Toastmaster kalau kita misalnya klub Riau Toastmaster Club ini berarti salah satu dari sekian puluh ribu klub itu berarti ya. Tepat Iya. sekali. Gimana cara Toastmaster International mengkontrol, memanage klub-klub yang ada di hampir seluruh dunia ini? Gimana? Coba dari mungkin kita bilang Bang Andre lah ya. Toastmaster. Toastmaster Andre. Ada namanya. Toastmaster Andre. Bisa jelasin nggak itu yang tadi pertanyaan dari Bang Hansnya? Nah, jadi di Toastmaster International tuh dia ada istilahnya distrik, terus di bawah distrik itu ada division, dan di bawah division ada area ya. Area dan terus di bawah area baru yang kita sebut dengan club. Nah, kalau misalnya diibaratkan ya seperti negara, terus tiap negara ada provinsi, terus ada kayak kecamatan, kabupaten dan ya mungkin kecamatan lah kita bilang paling kecil. Nah, RW juga terakhir. RTW. oh iya boleh lah RT RW boleh. Nah jadi di Toastmaster terutama di klub kita di Riau Toastmaster Club kita ada di area H3 atau H3, di mana di area H3 di atasnya tuh division 87 ya setahu saya. 87. Terus Kok tahu? terus Baca skrip tadi. terus distrik H ya, distrik M atau H ya, setahu saya. H ya, oke. Jadi di kita di distrik H, division 87 di area H3. Dan di bawahnya terus kita ada 4 klub, 4 atau 3? 3. 4. Jadi salah satunya ada Riau Toastmaster Club di mana klub kita, terus ada APR Toastmaster Club, ada Riau Fiber dan satu lagi Pekanbaru Pekanbaru. Toastmaster Club. Oke, itu empat-empatnya ada di provinsi Riau. Riau ya. Iya. Berarti area H3 itu ada di provinsi Riau, 4 klubnya. Iya, benar. Oke, saya ada lihat juga sedikit apa itu community dan corporate club itu. Community atau corporate club. Iya. Nah, sebenarnya kebetulan kita di sini kan sebagai karyawan dari perusahaan. Jadi ada istilahnya community atau corporate club di mana klub kita bisa dibilang biayai gitu ya atau disponsori oleh perusahaan. Nah, jadi terutama kalau kita ngomongin tentang membership, di mana membership tuh sebenarnya bayar di Toastmaster. Oke. Nah, Iya. karena ngomongin bayar karena kita corporate club dan itu disponsori oleh perusahaan, jadi perusahaan mau memberikan istilahnya beasiswa lah ya atau scholarship ke kita sebagai karyawan yang gabung di Toastmaster, terutama di Riau Toastmaster Club salah satunya. Iya Oh gitu ya. Mm-mm. Tapi kita ngomong-ngomong nih tentang tadi Toastmaster Nadia tentang membership ya. Mau tahu dong Riau Toastmaster sendiri itu lahirnya tanggal berapa sih? Kapan sih dia lahirnya? Riau Gawat. Yang pasti 16 tahun yang lalu. Oh, ada di skrip kita baca kalau nggak salah 20 Januari 2006. Iya, Iya, benar, iya. 2006. 2006 ya. Bapak Lebih tahu daripada saya. Ada skripnya tadi kita baca. Sebenarnya Toastmaster Andre ini adalah Vice President Education-nya. Harusnya tahu banyak ini. Kita tanya ke Toastmaster. Berarti tadi saya mau bahas juga klub-klub ini berarti kan ada yang ngatur kayak kalian bilang ada yang membershipnya, ada yang education gitu kan, ada yang SAE-nya. Itu apa namanya panitianya? Executive Committee. Executive Committee. Jadi Atau disingkat dengan EXCO. Exco ya. Yang band Korea itu ya.
Bukan Bukan, ex. bukan. EXO, astaga ya ampun. EXO. Kok kayak aduh. Pengen meso. Aduh. Aduh tahan. Oke, berarti oke. Exco ini ada berapa orang dalam satu klub? 7. Seven. So Yes. berarti 7 ya. 7. Berarti ini kalian bertiga. Berarti siap urutannya apa saja? Dari yang paling atas ya, kita punya presiden, terus Presiden. dan sebenarnya kita disupport juga dengan past immediate president. Immediate Artinya- past presiden Ya, ya. immediate past president. I'm sorry. It's okay. Kok jadi? Nah, ya berarti IPP ya berarti ya. Nah, jadi untuk presiden yang sudah lama pun mereka akan ikut membantu presiden yang akan apa? Current president. Ya, current president di term ini Yang gitu. menjabat Advice lah gitu istilahnya ya. kan. Yep. Yes. Iya, Nah, kalau misalnya sederhananya immediate past president itu Dan- seperti penasehat karena Iya, pernah counselor punya ya. posisi yang sama. Advisor. Advisor, Nah, ya. bisa dibilang. Oke, next Terus di klub bawah- presiden ya yang Uh-uh. pertama. Nah, di bawahnya itu ada 3 vice president, wakil presiden lah ya, yang di bagian membership, education, dan ada satu lagi public relation. Jadi bagaimana kita mau memperkenalkan Toastmaster di media ya lewat public relation. Itu vice president public relation ya. Ya, public relation. Nah, Oke. untuk education sendiri seperti Toastmaster Andre, tugasnya adalah untuk menyelenggarakan meeting di Toastmaster. Jadi siapa anggotanya apa tuh? Maksudnya kan di meeting kita punya role ya. Dan nanti kita mungkin akan jelaskan lebih lanjut role-nya seperti apa. Nah, tapi untuk yang mengatur role, ruangannya di mana, tanggal berapa, itu ada Vice President Education. of Education dibantu dengan Surgeon at Arms kita, jadi SAA kita. Nah, itu salah satu exco juga. Jadi Vice President of Education, Membership, Public Relation, dan ada satu lagi Surgeon at Arms SAA. Tunggu. Berarti tadi kan ada 7 klub presiden. Di bawahnya ada 3 vice president. Vice president of education, Membership, sama Public Relation. Yang Yes. yang presidennya siapa sekarang yang menjabat? Oh, Ya, kita mau tahu juga nih kan siapa presiden Aduh. Real Toastmaster klub ini. ada yang bisa tebak nggak? Ada yang Bisa bisa dilihat tebak. tag di bawah ini ya. Instagramnya di bawah. Oh nggak ada. Mukanya di sini. Siapa sekarang yang menjabat? Ada siapa? Jadi presiden yang menjabat sekarang itu namanya Billy Satrio Wibowo. Kita panggilnya Toastmaster juga. Toastmaster Toastmaster Billy. Billy. benar. Toastmaster Billy. Oke, Toastmaster. Berarti untuk Vice President of Education, Toastmaster Andre. Benar. Sorry, Education ya? Iya, benar. Education, Vice President Membership itu Toastmaster. Ya, Toastmaster saya. Nadia. Vice President of Public Relation. Yes. Siapa? Ada Shirley. Toastmaster Shirley, Shirley ya. yes. Oke. Kemudian ada kan itu udah 4, 3 lagi. Ada Surgeon at Arms kita, ada Toastmaster Mario di sebelah situ. Toastmaster Mario. oke. Yes, and we also have secretary, of course. Secretary. Iya, seperti klub seperti biasanya ya. Kita pasti punya sekretaris dan bendahara. Nah, sekretaris and treasurer. Untuk sekretaris kita ada yang apa nih? Ya, sekretaris kita Sekretaris. sekarang Winardi. Toastmaster Ah. Winardi. Dan treasurer kita sekarang Toastmaster Lisbeth. Oke. Yes. Oke, good. Oke. So, saya udah dapat nih gambaran bahwasanya berarti orang inilah yang membantu menjalankan klub itu ya. Ya. Oke, satu klub itu ada berapa member di Riau Toastmaster? Untuk 21. Rio Toastmaster? 20. Ya, 20. Currently kita sekarang di Riau Toastmaster kita punya 20 member. 20 member. ya? Termasuk kita bertiga juga. Oke. Ya. Kita tunggu. Yang aktif member ya? Ya, tadi bahas mengenai membership. Saya dengar kalian tadi sempat bilang bahwasanya Mas jadi member Toastmaster tuh bayar. Iya. Bayar berapa bayar? Mahal nggak ini? Saya kan mau join juga.
mau join tapi punya bajunya Toastmaster ya. Gimana ya? Iya, saya beruntung. Tadi Ketemu di mana itu bang? Kita yang exco aja nggak punya. Iya. Ini Toastmaster mana ya? Gak usah bahas saya lah, yang lain aja. Oke, yang ini kan membership berarti vice president membership ya, yang jawab coba. Bayar gimana saya? Misalnya saya ini orang baru, saya mau masuk ke Riau Toastmaster Club. Gimana prosesnya? Prosesnya yang pertama, karena kita corporate club, sebenarnya untuk biaya sih, kalau secara dari Toastmaster International sendiri itu biayanya 45 sampai 65 dolar guys. 45 sampai 65 $5. Oke. US dollar ya, bukan Singapore US dollar. Jadi dikali 15.000 ya guys. Dolar. Sekarang naik dolar. Makin mahal berarti ya. Udah 15.000 guys. Nah, kira-kira berapa ya itu? 1 juta pasti. Ya 1 juta, tapi itu per 6 bulan. Per 6 bulan. Yes. Wah, habis lah duit saya nih udah. Why not? It's very worth it gitu loh. Karena kita punya banyak fasilitas dan akomodasi yang disediakan sama Toastmaster gitu. Kalau Emangnya menurutku ya apa sangat worth it gitu. bedanya 45 sama 65 US dollar itu? Oh, oke, sampai dengar. Nah, untuk 65 sampai dolar. dengan, oke. Iya, 65 dolar itu untuk member yang baru mau masuk. Jadi misalnya nih aku sama sekali nggak tahu tentang Toastmaster, aku mau join gitu. Nah, untuk join masuk registration fee-nya, oke lah kita anggap 20 dolar berarti. Nah, untuk per termnya membership-nya itu 45 dolar. Jadi 45 ditambah 20 dolar 65 gitu. Nah, tapi kalau misalnya aku nih udah pernah jadi Toastmaster sebelumnya, aku nggak aktif gini satu term. Terus aku mau lanjut lagi nih jadi di member. Terus bayarnya ya nggak perlu registration fee lagi. 20 dolar itu nggak termasuk lagi. Jadi kita cuma bayar 45 dolar gitu. Setiap Nah, 6 bulan ya. yes, tapi don't worry, perusahaan kita sangat baik ya kan, memberikan kita sponsor. Jadi kita kalau jadi member Toastmaster pun for free gitu. Jadi it doesn't really matters mau berapa gitu, karena kita disponsori. Nih, tapi ya ada syaratnya, karena untuk masuk pun kita punya interview untuk oke. menentukan mereka layak dapat berapa sih sponsorshipnya. Biasanya 50% sampai 100% gitu. Jadi kalau misalnya punya performa yang baik, kita kasih 100% lah gitu. Nah, tapi kita punya interview dan ada skor perhitungannya sendiri untuk mereka yang akan join di Toastmaster Berarti gitu. dievaluasi dulu mereka Yes. sebelum masuk. Sebelum misalnya dapat apa itu namanya scholarship tadi ya? Itu berarti kalian evaluasi. Berarti dia ngapain tuh? Dia datang kah atau involve di meetingnya itu? Jadi Iya. Bisa mungkin dibantu. aku bisa bantu jawab ya. Oke. Jadi kita setiap meeting itu kita adakan setiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Dan kebetulan di perusahaan kita itu ada 3 klub juga. Ada banyak. Oke. Jadi bisa ikut di klubnya Rio Toastmaster, bisa ke klub tetangga di APR Toastmaster ataupun di Fiber Toastmaster. Nah, di sini dengan join meetingnya kita aja, dengan aktif ikut sederhana, terus aktif juga dengan ikut partisipasi dengan salah satu sesi kita adalah table topic sessionnya, di mana akan ada ditantang untuk impromptu speech. Nah, itu akan ada perhitungan poinnya. Nah, dari poin-poin itulah kita akumulasi, kita hitung total, sehingga ini kita bisa lihat, oh ternyata anak ini rajin. Benar. Ini rajin nih. Oke. Nah, Aktif. hal inilah yang kita bisa pertanggungjawabkan ke perusahaan. Kenapa kita kasih scholarship ke si A, si B. Ya. Itu ada alasannya. Jadi nggak asal pilih, tutup mata asal pilih, enggak. Karena harus ini kan uangnya perusahaan. Cap-cip ya. Ada cap-cip ya. Atau bahkan take me out gitu ya. Oke. Gitu. Sederhananya seperti itu. Oh gitu. Jadi kenapa kalian bertiga memilih RTM atau Rio Toastmaster? Iya. Rio Toastmaster ya. Club. Ya, moment of truth. Betul nih. Kenapa Wonder of mereka? Truth. Kenapa ada 3 klub tadi? Kenapa RTM? Kenapa Riau Toastmaster Club? Ya gimana, kecantolnya ya di RTM kayak mana? Kayak Cidewi kenapa milih Bang Han? Ya kan kayak gitu ya kan? Itu dari seleksi yang panjang. Oh gitu.
Oke. Ya. Tapi Kalau berarti masuknya itu sama prosesnya juga kayak gitu juga berarti. Siapa exco-nya juga kayak gitu juga berarti awalnya waktu jadi member ya. yes, of course, karena kan ya seperti yang tadi Ko Mario bilang, kita mempertanggungjawabkan sponsorship yang diberikan sama perusahaan kita. Jadi sebisa mungkin kita pun memilih mereka yang layak lah gitu. Memang kita kasih sponsorship dan kita tahu dia tidak akan menyia-nyiakan sponsor yang diberikan gitu. Tadi apa pertanyaannya lagi? Sekarang Toastmaster Andre, kenapa milih Riau Toastmaster? Oh, iya, Ada 3 Riau klub nih. Toastmaster. Kenapa Riau Toastmaster Club gitu? Coba. Gimana ya? Harus cerita dari agak panjang soalnya ceritanya. It's okay. Oke. Kalau Aduh. bisa disingkatin sedikit nanti kita panjangan. Oke. Sampai besok. Bercanda. Kayak nginap kita di sini. Tahun kemudian. Nah, jadi tuh kalau aku ingat ya, sebenarnya itu berawal dari temanku namanya Jose ya. Mungkin kalau Oh, Jose. Ya. Perlu di jadi ini kalau orangnya. mungkin kalau Sia nengok ini ya, halo. Oke. Nah, jadi tuh pada saat Januari setauku, Januari 2000 berapa itu? 2022, berarti awal tahun ini gitu. Nah, sebenarnya tuh dari dulu tuh aku tuh udah ditawarin juga, udah diperkenalkan tuh kayak Toastmaster tuh gimana. Cuman pada saat itu masih belum kayak minatnya belum muncul gitu. Nah, jadi pada saat Januari itu kebetulan lagi gabut juga aku. Terus aku diajakin, Andre, ayo ada meeting di Toastmaster, di Riau Toastmaster Club kebetulan itu. Dan temanya kebetulan tuh lumayan membuatku kayak tertarik gitu. Temanya tentang Imlek gitu, tentang Chinese New Year. Imlek Chinese New Year. Gimana tuh relate gitu ke aku gitu. Jadi ya why not gitu. Kenapa nggak coba ikut aja? It makes no harm gitu loh, maksudnya ikut aja gitu. Nah, udah pas itu aku datang dan menarik gitu menurutku. Salah satunya pada saat di tabletop session tuh menarik menurutku. Nah, dari situlah aku mulai kayak rutin gitu, tiap 2 minggu sekali terutama. Nah, terus 2 minggu depannya itu aku ingat mungkin di sekolah kalau nggak salah. Di sekolah tuh temanya tentang Valentine. Tentang Aduh, Valentine. cerita tentang siapa nih? Gawat kali. Itu dikesampingkan dulu. Nah, dari situ tuh aku udah mulai merasa gitu, oh kayaknya aku boleh deh coba join Toastmaster. Dan kebetulan pada saat itu Toastmaster Ko Wilson itu yang ngajakin aku gitu, Andre kamu coba inilah join Toastmaster di Riau Toastmaster Club. Kebetulan Ko Wilson pada saat itu jadi VPM pada saat Esko term sebelumnya, dimana sekarang VPM-nya kan Toastmaster dia gitu. Pendahulu saya. Pendahulu dia gitu. Oke. Nah, jadi Toastmaster Wilson ini yang ngajakin aku gitu untuk join member. Nah, di saat itulah sebenarnya di klub lain pun juga pernah juga aku ikut, cuman aku ngerasa mungkin di environmentnya lah, di lingkungannya lah gitu. Aku ngerasa lingkungan di Riau Toastmaster aku lebih cocok dibandingkan di klub lain. Bukan berarti di klub lain tuh buruk ya, maksudnya semuanya Ya, sama-sama, enggak. cuman lebih ke cocoknya gitu, kayak Iya. chemistry-nya masuknya di Riau Toastmaster Club gitu. Oke. Berarti itu sejarahnya tadi Iya. Toastmaster Andre memilih Iya, Andre Iya, ya. Toastmaster Club. Oke. Oke, sekarang Toastmaster Mario. Apa sih yang buat Toastmaster Mario suka dengan RTM? Join RTM. Oke, jadi mungkin cerita awalnya dulu aku join ya. Jadi aku joinnya itu kalau seingatku sih awal dari tahun 2021. 2021. Ya, oke. semenjak aku join dengan perusahaan, terus ada introduction-nya, pengenalannya tentang Toastmaster, terus aku tertarik nih. Nah, pemikiran pertama itu aku perlu latihan bahasa Inggris. Nah, kenapa? Karena memang aku backgroundnya kimia, sudah baca literatur, jurnal bahasa Inggris, presentasi bahasa Inggris, poster bahasa Inggris, semua tuh ada, dapat. Cuma ibaratnya bahasa, kalau nggak pernah dipakai, lama-lama hilang. Betul, setuju. Ya, oke. Misal nih, lagi jalan-jalan di negara China, misalnya ya. Terus mau pesan makan nasi, tapi nggak bisa ngomong. Oke. Kalian nggak akan pernah makan nasi. Nah, jadi aku benar-benar mau cari tempat latihan. Prinsip pertama yang paling aku pikir adalah mau latihan bahasa Inggrisnya. Itu aja sih. Terus Makanya aku pilih salah satunya Riau Toastmaster. Oke. Honestly,
aku belum pernah coba pada saat itu ya, belum pernah coba di APR Toastmaster, belum pernah coba di Rio Fiber, karena pada saat itu lagi tinggi-tingginya pandemi. Dulu tuh kita nggak ada meeting fisikal, tapi full pakai Zoom. Zoom ya. Iya, Iya. Zoom. Masih COVID. Nah, kalau pas COVID Covid. tinggi-tingginya, pas COVID itu, wah. Jadi kelemahannya di mana? Kalau Zoom masalah koneksi, ya kan? Masalah jelas nggak jelasnya. Kuota Terus habis. kita Wah, itu apalagi sih yang kalau- paling Waduh, terus apalagi kalau kita lihat di Zoom itu lihatnya cuma setengah badan aja kan. Iya. Kita nggak bisa belajar banyak kalau misalnya mau belajar tentang gesture misalnya. Bagaimana membawa suasana, bagaimana membawa diri kalian. Nah, itu dipelatih juga Iya. di Toastmaster. Berarti memang sukanya Toastmaster karena memang programnya atau apanya itu? Karena wadahnya aku untuk latihan itu aku dapat banget feel-nya. Di Rio Toastmaster. Benar, sederhana seperti ada table topic session. di Table mana topic session. Dikasih random question gitu ya, random statement, tinggal kamu bicarakan apa sih yang kamu pikirkan tentang hal ini. Gitu tuh. Oke. 1 menit, 2 menit selesai. Emang 1 menit rasanya kalau dengernya sih singkat. Iya, cepet Tapi ya. kalau dihitung satu-satu lama. Oke, sekarang saya mau tanya. Menurut kalian nih, kenapa orang harus ikut Toastmaster? Toastmaster Andre. Kalau menurutku ya, kenapa harus ikut Toastmaster? Karena ini kalau kembali ke aku, sama seperti Toastmaster Mario juga. Jadi prinsip aku ikut Toastmaster itu sebenarnya untuk melatih bahasa Inggrisku juga, benar. Dulu tuh aku tuh bisa dibilang suka ngeblank lah kalau apalagi bahasa Inggris. Jadi kalau aku cerita tuh dulu aku pernah disuruh presentasi di depan kelas gitu pakai bahasa Inggris. Awalnya aku tuh agak pede, bahasa Inggrisku nilainya cukup tinggi lah gitu kan. Terus aku agak pede gitu. Terus aku presentasi di depan semua. Nah pada saat presentasi tuh tiba-tiba blank, feelnya beda. Terus ya kalau blank tuh ya udah lupa gitu. Jadi kayak gagap gitu, ya bla 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 gitu lah, bingung gitu. Nah pada saat aku dikenalkan Toastmaster tuh sebenarnya langsung pikir, oh ternyata di perusahaan ini ada juga istilah Toastmaster, di mana tuh Toastmaster itu salah satu platform untuk kita bisa belajar public speaking sama leadership, dan kebetulan bahasanya tuh dibuat standarnya bahasa Inggris. Nah mendengar itu aku bahasa Inggris tuh, jadi aku langsung kepikir kayak aku tuh pengen coba, aku pengen improve bahasa Inggrisku. Dan salah satunya juga selain bahasa Inggris, aku juga pengen improve public speaking, dimana kan seperti yang aku jelaskan tadi, aku tuh agak gagap pas sebelum join Toastmaster gitu, kayak takut gitu, blank gitu. Nah jadi ya kalau kayak sekarang sejujurnya sih aku merasa ada perubahan, ada improve-nya, tapi ya mungkin belum sepenuhnya langsung kayak gimana bilangnya, Pelan-pelan lah dia. Iya. masih pelan-pelan kayak Baby mungkin step. masih ada rasa gugup tuh, tapi kalau dibandingkan dengan yang pada saat kudu tuh jauh kali gitu, ada peningkatan, aku ngerasa gitu. Berarti memang manfaat kalau kenapa orang harus ikut Toastmaster itu berarti dia memang bisa latihan public speaking ya, ngomong depan umum, confidence gitu. Benar. Enggak ya, saya juga kadang ngomong juga kayak gitu. Berarti itu di situ latihan juga ya. Iya benar. Terus kalau misalnya orang yang memang nggak bisa bahasa Inggris tuh gimana tuh? Tenang sih itu. Sebenarnya aku juga mau nekankan sebenarnya Toastmaster itu bukan tempat buat belajar bahasa Inggris, guys. Bukan les bahasa Inggris gitu. Kita datang untuk belajar tentang public speaking. Cuman kebetulan di perusahaan kita ya, di Rio Toastmaster Club, bahasa pengantarnya memang bahasa Inggris. Jadi bonusnya adalah pandai berbicara bahasa Inggris. Tetapi tetap yang paling utama adalah public speaking. Nah, untuk di tempat lain juga kok kita punya kok klub lain dengan bahasa pengantar lain. Misalnya bahasa Mandarin, ada ya? iya, Ada. bahasa Batak juga kayaknya ada deh, Bu. Iya, jadi terus nggak melulu tentang public speaking aja gitu loh. Jadi kita di Toastmaster pun kalau misalnya orangnya suka ngelawak, kita juga punya loh tempat untuk iya melawak gitu. Jadi istilahnya jadi stand up comedian yang premium lah gitu. Jadi yang pakai bahasa Inggris gitu. Sebenarnya kayak gitu. Nah, Berarti orang yang join Toastmaster ini kan udah member berarti ya, bukan guest lagi kan? Dia itu ini
Ada yang tadi saya lihat ada pathway ya. Pathway itu apa sih? Pathway ya. Pathway ya. Pathway. Oke, Pathway. aku coba jelasin. Berarti jadi sebenarnya kan udah dijelaskan sama Toastmaster Nadia. Kalau kita join member join member di Toastmaster tuh sebenarnya banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan dari Toastmaster. Salah satunya itu pathway. Nah, pathway itu ya bisa dibilang kurikulum. Kita dapat pembelajaran di Toastmaster. Kita nggak hanya sekedar berbicara langsung tanpa ada kayak ya topik atau kayak apa yang mau kita kuasai gitu di Targetnya. Targetnya. Ya, Mau kita benar. sampaikan tuh apa itu Benar. ada. Berarti kayak guideline-nya dia untuk improve di Toastmaster itu gitu. Iya Yes. benar. Jadi pathway itu di Toastmaster tuh banyak juga, ada 10 atau 11 kalau saya. Nah, jadi salah satunya tuh mungkin contoh, kalau aku tuh pathway-nya itu namanya innovative planning. Terus ada istilah lain kalau seperti Toastmaster Nadia itu pathway-nya strategi relationship ya, Yes. SR gitu. Kalau kayak Komario itu effective coaching. Oh, banyak Iya. banget ya. Jadi masing-masing pathway itu punya ya kurikulumnya tersendiri, beda-beda. Misalnya kalau ibaratkan lah kita bilang, ibaratkan tuh kayak jalurnya orang tuh bisa banyak macam. Ada yang bisa jadi entrepreneur, ada yang bisa jadi sales, ada yang bisa jadi yang lain lah gitu, banyak gitu. Nah, Oke. dari situlah kita dapat guideline dari pathway itu, kita bisa belajar di situ. Kita mau jadi apa sih dari salah satunya dengan cara kita delivernya dari speech kita gitu. Berarti manfaat kalau kita join sebagai member, kita dapat pathway ya, Iya. mentor juga. Iya, salah satunya juga mentor ada juga. Dan ini ya berarti kita bisa terus improve lah di situ ya. Benar. Itu kan manfaat kalau kita join sebagai member. Kalau join sebagai exco itu apa manfaatnya? Oh. Tapi kan kalian nih exco nih kan? Kan hanya ada 7 dari 20. Apa sih kenapa milih jadi exco? Apa manfaat yang kalian dapat? Oke, mungkin aku bantu jawab ya kalau ini Silakan, ya. silakan. Toastmaster Mario. Manfaatnya jadi exco tuh apa sih, ya kan? Jadi kalau aku sendiri kan sebagai SAA, Sergeant at Arms. Kalau bahasa jeleknya itu ya, aku seksi perlengkapannya. Oke. Jadi dari ya, Nggak jelek-jelek kali lah, ya ampun. kalau nggak ada aku nggak siap semua berarti kan. Oke, jadi sederhananya dari persiapan meeting, persiapan ruangan, persiapan daftar gadi dan semacamnya, dari Zoom ID-nya kalau misalnya kita pakai Zoom juga, itu aku bantu persiapkan semua. Dari sini apa sih kalau aku sebagai SAA, sebagai exco, kelebihannya yang bisa aku dapat itu apa? Yang paling kurasakan adalah leadership. Karena leadership sendiri. Kenapa? Kok bisa? Karena dari tujuannya Toastmaster sendiri kan public speaking dan leadership skill, goalnya Yes. dua besar ini kan. Nah, leadership inilah kita bisa meningkatkan dengan menjadi exco. Salah satu caranya. Banyak caranya, dari event-event dari Toastmaster itu juga ada. Nah, salah satunya sebagai exco dalam satu periode ya. Nah, itu benar-benar ditantang untuk bisa menjadi seorang leader. Jadi pengurus itu nggak semata-mata ngurus-ngurus doang, disuruh-suruh, nggak. Ada decision makingnya, ada Yes. discussionnya juga dengan antar exco yang lain. Ini enaknya gimana? Ini gini. Nah, jadi saling feedback satu sama lain. Misalnya ada improvement nih, kita ada manajemen waktunya juga. Nah, sebagai leader, kini kita bisa belajar banyak. Ini yang aku rasakan. Kalau kelebihannya jadi exco seperti apa, bisa belajar jadi leader yang baik itu nanti seperti apa nanti. Oke. Ini untuk Toastmaster Nadia sekarang. Kan kita udah tahu manfaat join sebagai member, exco, guest join jadi member, apa itu klub dan yang lainnya. Sekarang programnya Riau Toastmaster Club tuh apa saja sih? Apa aja itu programnya? Oh, Iya. dari saya sebagai VPM mungkin ya. Iya. Ya, jadi kan sebagai Vice President of Membership saya gini, kita salah satu visi klub kita adalah mereka yang belajar di tempat kita mendapatkan suasana seperti keluarga. Jadi Oke. jadi kita positif saling mendukung. Gitu kalau misalnya aku speech kurang bagus pun ada yang mendukung. Nah, tapi salah satu yang aku mau bangun adalah bond antara membernya. Nah, lewat event apa? Seperti gathering. Nah, kita ada rencanain kemarin ada gathering pertama ya.
Dan mungkin kedepannya kita akan melakukan 2 catering lagi. Tujuannya apa? Supaya bisa meningkatkan ikatan antara member lah gitu. Jangan sampai ada member yang istilahnya ketinggalan gitu, kayak terkucilkan gitu. Nah, yang kedua adalah mentorship program. Ini sedang kami sistemkan karena namanya kita belajar ya. Kita butuh mentor. Tapi kok tidak tersistemkan, rasanya gimana ya kalau kita mengharapkan mentor dan anaknya untuk mencari satu lain sama lain kayaknya agak sulit, kecuali kalau mereka punya kemauan sendiri ya aku mau belajar nih, aku cari mentor. Tapi kan untuk sekarang ini agak sulit dah, apalagi kita kan sambil bekerja gitu. Iya, jadi kita mau coba gimana caranya supaya mereka nih terstruktur nih, setiap bulan ketemu kah, itu ini lagi kita pikirkan. Untuk yang selanjutnya itu ada education juga sebenarnya, kita akan undang keynote speaker. Jadi jangan kita belajar tuh bisa melihat dari mereka yang lebih pandai gitu, keynote speaker. Iya, jangan kita datang cuman ngomong doang tapi kita nggak tahu example yang baik itu seperti apa. Ya kita undanglah mereka yang fluent in English dan memang mau menyampaikan public speech itu pun dengan baik gitu. Jadi kita undang mereka supaya member-member kita bisa melihat ini loh contoh-contoh orang yang bisa conduct good speech gitu. Nah itu. Nah untuk kedepannya lagi sih mungkin akan ya rahasia ya guys. Rahasia perusahaan, spoiler alert. Iya. Berarti banyak kegiatan di Rio Toastmaster ini ya. Iya. Yang umumnya apa saja kegiatan yang biasanya kayak dirayain tahunan gitu? Oh, anniversary lah. Anniversary Kayak ya. abang sama kakak juga ya kan. Anniversary. Terus apa lagi yang biasanya? Terus biasanya itu ada namanya speech contest. Ya, ada speech speech contest aku lupa dong. Oke, terus apa lagi? Terus apalagi itu selain speech contest ada yang namanya apa lagi ya? Bisa dibantu kemarin? Kayaknya spoiler alert nih memang. Ya, sebenarnya spoiler sih. Masih digodok ini. Oh, enggak, Masih- oke, enggak apa-apa. Berarti tadi ada anniversary tahunan, terus ada speech contest memang ya. Speech contest buat yang mungkin belum tahu, itu yang berkaitan lomba speech itu ya. Iya. Iya. Jadi supaya bisa mengukur ya, kita ini udah sampai mana sih? Oke. Iya kan, ukurannya dengan orang lain kira-kira udah ini, tapi jangan takut lah gitu. Maksudnya kompetisi ya wajar gitu, tapi jangan berkecil hati kok misalnya ya aku nggak pandai, aku nggak berani nih ikut kontes. Justru disitulah kita menilai kita udah sampai mana sih gitu. Oke. Jadi Toastmaster Mario mau tambahin? Oh iya, jadi Iya, mungkin speech contest ini levelnya ini sampai internasional by the way. Oh, Yes. sampai Oke. internasional. Jadi- Berarti bisa ketemu opa-opa juga. Oh iyalah, ya, bisa. motivasi. Ya ampun, aku ikut aku motivasi. Belajar yang giat ya. Berarti Bisa. sistemnya apakah online atau face to face? Untuk saat ini sih masih hybrid, masih online. Oh masih online ya? Ya nggak Nah. bisa ketemu langsung dong. Ya, karena kan masih di Alah. akhir pandemi ya. Kita Sama berharap ketemu tahun Angelina depan Jolie tadi. siapa tahu bisa ya kan. Mana tahu saya bisa ikut kan sendiri. Oh iya bisa itu. Ada Amin jalurnya. dulu dong, amin. 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 Oke, jadi ada member, ada exco, ada juga guest tadi saya dengar ya. Yes. Rata-rata guest yang datang di Rio Toastmaster itu udah bisa berbahasa Inggris nggak? Atau yang masih atau masih ada yang takut untuk berbicara ke depan gitu. Itu gimana sih dari kalian sebagai exco gitu menghadapi orang-orang yang kayak gitu? Ya, lanjut dari boleh. Nah, untuk guest, kalau rata-ratanya ya bisa dibilang ada juga yang masih bahasa Inggrisnya tuh mungkin di bawah standar lah kalau aku bilang. Maksudnya masih susah gitu. Karena sebenarnya kembali lagi di Toastmaster tuh kita lebih untuk meningkatkan public speaking sama leadership, bukan untuk meningkatkan bahasa Inggris. Karena perusahaan kita menuntut untuk berbicara bahasa Inggris, makanya kita membuat standar bahasa Inggris. Nah, untuk guest yang aku tengok untuk guest yang mungkin merasa kesulitan pakai bahasa Inggris, kita sebagai exco justru bisa dibilang tertantang satu dan mungkin senang. Kalau menurutku alasanku senang karena
maksudku ya itulah tujuan kita di klub untuk untuk mengimprove juga ke mereka. Maksudnya kita nggak hanya sekedar memilih guest yang bisa dibilang kayak udah kemampuannya udah jauh gitu. Kita nggak hanya kesannya kayak pilih kasih gitu, enggak. Jadi kita open gitu, kita welcome, kita ambil semua. Kalau kamu mau join silahkan gitu. Berarti bisa bilingual juga ya kalau pada saat deliver speech-nya ya? Bisa Iya. boleh. Jadi Jadi tidak masalah kalau bilingual berarti ya? nggak masalah. Jadi kita pun juga nggak memaksa untuk full bahasa Inggris. Oke. Jadi di saat ya maju gitu kalau mereka merasa kesulitan ya di mix aja nggak masalah. Iya. Oke. Kadang-kadang kan lupa nih Ya. kosakatanya kan. Iya. Oh iya ini ya. Apa ya? Indonesia ini ya. Ya, it's okay gitu, it's okay. Oke, berarti ini dari teman-teman Toastmaster sendiri apa sih pesan-pesannya bagi teman-teman yang mau bergabung dengan Riau Toastmaster dan teman-teman yang mungkin masih merasa dirinya nggak pandai berbahasa Inggris di depan umum, ada nggak pesannya untuk mereka agar lebih termotivasi lagi gitu? Mulai dari Toastmaster Nadia dulu. Oke, ini sebenarnya kan setiap kali Toastmaster, kita kan punya Toastmaster Introduction untuk anak-anak baru. Ini yang selalu aku bilang ke mereka, kalian nyangka nggak aku ini introvert? Mereka selalu bilang enggak. Extrovert, enggak. Aku introvert guys gitu. Cuman yang aku mau sampaikan adalah stereotype orang introvert itu kenapa selalu dihubungkan dengan orang yang pemalu, nggak bisa ngomong atau itu. Ya, I want to break that stereotype gitu. Bahwa orang introvert pun bisa ngomong gitu loh. Bisa menyampaikan pendapat mereka. Bukan berarti kami mau bersembunyi, enggak. It's just mekanisme yang berbeda ya untuk recharge energy. Karena kalau orang yang introvert mungkin recharge energy di daerah yang nggak ada orang lah gitu. Tapi bukan berarti kami tidak ingin hidup dengan tanpa orang gitu, enggak gitu. Cuma aku mau bilang aja gitu, kalian sebagai orang-orang introvert jangan takut untuk berbicara, karena itu bukan nature-nya kita untuk takut berbicara gitu sebenarnya gitu. Dan aku yakin kalian juga punya potensi untuk itu, dan salah satunya adalah dengan melatih diri kalian di ikut Toastmaster gitu. Oke, berarti dari Toastmaster Nadia Dare to talk. Iya, jangan even if takut you're untuk berbicara introvert, Oke. ya. Dari Toastmaster Andre. Kalau dari aku sebenarnya nggak banyak sih ya, cuman mungkin aku lanjut lah dari Toastmaster Nadia. Sebenarnya aku pun juga introvert gitu loh. Kalau mungkin Introvert. dan kebetulan juga kemarin di sini introvert juga. Jadi kan kita introvert gitu. Iya, tim Tapi ini. tapi ya here we are gitu. Kita nah, jadi ya sama yang dibilang Toastmaster Nadia. Jadi walaupun introvert tuh bukan berarti kita tuh nggak punya kemampuan untuk tampil gitu, dare to talk, tampil di depan untuk public speech gitu. Nah, ya sebenarnya kalau dari aku ya gimana bilangnya, jadi Toastmaster tuh ya cuman kalau menurutku tuh bantuan atau salah satu platform menurutku itu aku bisa nge-explore lebih jauh dari diriku tuh dari Toastmaster gitu. Jadi kayak maksudnya kayak contohnya bahasa Inggris lah, maksudnya kalau nggak ada Toastmaster aku bingung gitu, gimana aku mau latihan bahasa Inggris, aku ngomong sama siapa, kan aneh gitu, tiba-tiba aku ngomong ke orang lain terus ngomong bahasa Inggris terus tiba-tiba ngomong di depan orang tanpa sebab gitu kan, ya pasti orang nih kan. Ya kalau di Toastmaster kan jelas, karena Toastmaster kan emang untuk melatih public speaking. Berarti dari Toastmaster Andre pesannya adalah jadikan Toastmaster ini sebagai wadah belajar, Iya, jangan Yes. malu-malu gitu. Iya. Oke, kalau dari Toastmaster Mario, apa pesan-pesannya bagi teman-teman yang belum bisa berbahasa Inggris dan public speaking? Sebenarnya semua sudah diambil dari rekan-rekan sekalian. Saya bingung mau ngomong apa, tapi saya sempat ada satu pemikiran. Jadi ya sama disclaimer juga, introvert juga, thank you. Nah, jadi kembali lagi ke tujuan dari kita masing-masing. Jadi kan banyak orang punya tujuan kan pasti tinggi, entah jadi manajer, Ya, betul. jadi uang banyak semacamnya, pasti punya jabatan tinggi, itu pasti semua orang mau. Nah, ketika aku coba membandingkan posisi jabatan orang yang tinggi dengan orang yang misalnya
yang levelnya pas di bawahnya gitu ya, superiornya, superiornya. Itu yang membedakan adalah yang pertama dari segi teknikalnya itu sebenarnya sama semua, sama-sama pinter orangnya, bahkan operator itu yang paling paham. Oke. Yes, Karena aku juga operator paling paham, setuju. ya kan? Benar-benar. Nah, karena dari troubleshootingnya, pemecahan masalah, oh ini karena ini nih, langsung dianalisa bisa. Nah, hal satu yang bisa membuat itu bisa jadi pembatas antara yang bisa sukses cepat, Oke. itu nggak cuma pinter doang, sebenarnya pinter ngomong. Oh, Ya, harus skill, pintar ada ngomong. skill lain. Oke. Marketing dia. Benar. Yes. Nah, sederhana seperti misalnya ditanya atasan, gimana produksinya ini, gimana lancar atau enggak? Kalau kita bisa menyampaikan dengan baik, kasih reportnya PPT entah laporan semacamnya bakal bagus, bicara di depannya langsung, bahkan ke atasan tingginya juga bisa bicara, kita Nilai lebih plus ya. dipandang. Nah, di sana baru kelihatan, oh ini punya potensi nih, padahal cuma bisa ngomong. Iya. Sekedar bisa ngomong itu bisa sukses loh. Setuju. Enggak hanya sekedar ngomong ya, tapi harus ada ilmu juga. Oh iya, namanya ya. jangan ngomong kosong lagi ya. Asbun. Jangan Asbun. ngomong kosong, harus Jangan ada salah. isinya. Jangan salah. Omong kosong pun kalau kita pede, kita kelihatan kayak benar gitu. Oh, iya. Iya, benar-benar. Selalu nggak kelihatan kosong dia. Iya. Iya benar gitu. Oke. Iya. Oke, jadi udah paham lah saya berarti bahwasanya Toastmaster ini sebenarnya bisa buat semua orang. Terlepas dari siapapun kalian, berapapun umur kalian, kalau kalian memang mau belajar, terdesak atau tidak, this is a right platform for all of you, all of us here to learn. Oke, ini ya, karena public speaking itu bukan hanya kita bicara di atas panggung, tapi juga kita bicara sehari-hari, ya kan, sehari-hari sama orang-orang di sekitar kita gitu, bisa atasan kita, bawahan kita, di situ kan orang menilai melihat kualitas kita juga. Kita bisa belajar public speaking, berarti ngomong dengan baik di depan umum. Kemudian kita bisa belajar leadership kalau memang kita punya role leadership di dalam keluarga, di dalam perusahaan tempat kita bekerja, maupun di masyarakat luas. Begitu kan? Yes, correct. Oke. Benar. Oke, kalau gitu kita sudah sampai di penghujung acara, penghujung podcast kali ini. Gimana, Kak Dewi? Seru juga ya kita Seru. bercerita tentang ngobrol tentang apa itu Toastmaster ya. Oke, bagi teman-teman yang mau join ke Rio Toastmaster, silakan hubungin ada Kak Nadia, ada Bang Andre, Bang Mario. Nanti kita tag mereka punya Instagram di atas ya. Di atas? Ada di atas ini. Ya ampun, keren banget di atas, guys. Oke, itu saja teman-teman. See you on the next video. Bye bye.